Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk sahabat bangsa olahraga dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Pekan ke-9 jelang laga Arema FC menghadapi PSM Makassar. Arema FC menargetkan 3 poin, memiliki 3 ancaman skuad Singo Edan untuk PSM Makassar atau 3 senjata saat menghadapi PSM Makassar di pekan ke-9 nanti. Dan juga update informasi perihal kembalinya Betinho yang bisa memperkuat Arema FC pasca terkena kartu merah, serta potensi 2 pemain yang akan absen pada laga tersebut. Update informasi yang pertama, ancaman skuad Singo Edan untuk PSM pada laga yang akan berlangsung di Stadion BJ Habibie Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Oktober sore. Pertandingan ini bisa menjadi panggung sempurna bagi 3 pemain kunci Arema FC untuk membawa pulang 3 poin yang ditargetkan guna memutus tren minor dalam 3 laga terakhir. PSM Makassar kini berada dalam situasi sulit. Tuan rumah baru meraih 1 kemenangan dan baru saja berpisah dengan pelatih Bernardo Tavares menyusul rentetan hasil buruk dan juga faktor teknis lainnya. Kondisi Juku Eja yang rentan ini jelas merupakan peluang emas bagi Arema FC untuk mengubah nasib setelah melewati 5 laga terakhir tanpa kemenangan. Musim ini kekuatan Singoedan banyak bertumpu pada trisula maut mereka yang terdiri dari kombinasi playmaker cerdik, mesin gol yang haus, dan juga pemimpin yang tangguh. Berikut 3 senjata Arema FC saat menghadapi PSM Makassar nanti. Yang pertama, Paulinho Moslin merupakan raja assist yang akurat meskipun belum mencetak gol. Kontribusi striker asal Brasil Paulo Moslin sangat meyakinkan. Paulo telah membuktikan diri sebagai playmaker andal dengan mengemas 4 assist hanya dari 7 penampilan yang sudah ia jalani. Lebih lanjut, statistik tembakannya sangat impresif. 9 syuting dilepas dan 4 diantaranya tepat sasaran, menunjukkan persentase on target yang cukup tinggi dan akurat. Dan senjata kedua adalah Dalberto Luanbelo sebagai mesin gol paling mematikan bagi Arema FC. Ancaman terbesar tentu datang dari top scorer tim, Alberto Luanbelo. Striker berusia 31 tahun ini tampil fenomenal dengan 8 gol dari hanya 6 penampilannya. Ketajamannya terlihat dari statistik tembakan yang ia miliki. Ia melakukan shoot on target sebanyak 17 dari total 22 shooting, memperlihatkan betapa efisien dan berbahayanya Dalberto Luanbelo di depan gawang lawan. Saat ini ia pun menduduki sebagai top skor di Super League 2025-2026. Ditambah poin ketiga, John Ahmad Alfarizi, sang kapten yang tak kenal kompromi di lini belakang Arema FC, memiliki pemain yang cukup tangguh sekaligus pemimpin, yaitu Johan Ahmad Farizi. Bek senior yang karib disapa Johan Alfarisi ini dikenal sebagai pemain bertipe petarung yang tangguh dan tanpa kompromi. Kepemimpinannya dan pengalamannya di atas lapangan akan sangat vital dalam menjaga pertahanan Singoedan, sekaligus menstabilkan mental tim saat menyerang. Dengan kondisi PSM yang sedang pincang, 3 bintang Arema ini siap memaksimalkan setiap celah untuk membawa tim mereka kembali ke jalur kemenangan setelah hasil minor dalam 3 pertandingan terakhir. Di sisi lain, kelengkapan skuad Arema FC pun bertambah. Kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Betinho Filho resmi bebas dari sanksi larangan bermain selama 3 laga dan dipastikan
dapat membela Arema FC saat menghadapi PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie. Kembalinya motor lini tengah Singoedan ini dinilai sebagai titik balik krusial untuk mengembalikan performa tim ke jalur kemenangan. Dikonfirmasi oleh GM Arema FC Yusrinal Fitriandi menyebutkan bahwa Betinho awalnya dijatuhi larangan 1 pertandingan karena kartu merah yang ia terima saat melawan Persijap Jepara pada 30 Agustus yang lalu. Namun dalam putusan Komisi Disiplin PSSI, sanksi itu kemudian diperpanjang menjadi total 3 laga. Awalnya 1 pertandingan, tapi Komdis menambahkan 2 laga lagi. Namun besok sudah bisa bermain lagi, tegas Yusrinal Fitriandi. Selama absen Betinho, Arema FC mengalami performa yang cukup rapuh. Sepanjang September 2025, Singoedan gagal memenangkan 1 laga pun. Di antaranya menerima kekalahan 2 kali dan 1 hasil imbang menjadi catatan pahit. Ketidakhadirannya membuat lini tengah kerap kehilangan keseimbangan strategi. Tak ingin melewatkan momentum, Betinho pun menyampaikan keinginannya untuk segera kembali ke lapangan. Meski selama masa larangan tak bisa ikut bertanding, ia tetap aktif di sesi latihan bersama tim. Saya sangat ingin kembali bermain, kondisi saya baik dan siap turun. Walau tak bermain, saya tetap ikut latihan agar kebugaran terjaga. Tak hanya itu, saya latihan ekstra agar tidak tertinggal karena saya menyesali dengan kartu merah yang didapatkan di Jepara. Tentu saja kembalinya Betinho membawa harapan yang besar bagi Arema FC untuk memperkuat struktur permainan tim, terutama di sektor penghubung antara pertahanan dan serangan. Dengan ia kembali, pelatih kemungkinan bisa kembali memainkan skema yang lebih agresif dan solid. Meski pertandingan melawan PSM Makassar berpotensi menjadi ujian berat, kehadiran pemain yang juga berpengalaman tak hanya di Indonesia tapi adaptasi gaya permainan Latin seperti Betinho yang sebelumnya pernah membela PSS Sleman menjadi nilai plus. Sekedar catatan, Betinho memang sudah lama dikenal sebagai pemain yang fleksibel. Tidak hanya gelandang bertahan, ia pun pernah dipersiapkan sebagai opsi back ketika diperlukan. Di sisi lain, kehadiran Betinho pun juga dibayangi oleh akan absennya 2 pemain Arema FC yang terkena akumulasi kartu kuning. Pemain tersebut adalah Gustavo Lopez dan juga Ian Piuleo. Dari catatan website iLeague yang kami telusuri, Gustavo Lopez telah mendapatkan akumulasi 2 kartu kuning dari 7 pertandingan yang dijalaninya. Sementara Ian Piuleo pun demikian, ia telah mendapatkan akumulasi 2 kartu kuning dari 7 pertandingan yang telah ia jalaninya. Namun demikian, kita akan lihat konfirmasi dari iLeague perihal hukuman akumulasi 2 kartu kuning yang sejatinya bisa berdampak pada harus absennya 1 pertandingan dari 2 kartu kuning tersebut. Begitu kiranya informasi yang bisa kami sampaikan kali ini perihal 3 senjata Arema FC untuk menghadapi PSM Makassar dan juga kembalinya Betinho serta berpotensinya 2 pemain Arema FC tidak bisa ikut bertanding akibat akumulasi kartu kuning. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.